Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-wafa. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Unit Pembinaan Bakat Mahasiswa Fakultas Syariah, Mas Imam Sukadi SHMH. Yang terhormat para narasumber kita yang luar biasa. Bapak Kukuh Tejomurti SH LLM dan juga Bapak Salahuddin Al-Fatih SHMH. Mahasiswa yang saya cintai, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan dan juga semangat untuk belajar sehingga pada sore hari ini unit pembinaan bakat mahasiswa dapat melaksanakan sebuah acara yang sangat penting, yakni webinar metode penulisan jurnal nasional dan internasional bereputasi. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk pengembangan akademik mahasiswa. Jadi, kalau di dunia dosen itu hal yang biasa, tapi kalau di dunia mahasiswa ini jarang sekali disentuh untuk penulisan jurnal. Oleh karena itu, saya sangat mendukung niat baik dari unit pengembangan bakat ini yang dikomandani Mas Imam Sukadi. Jadi, mohon kepada dua narasumber kita, Pak Kuku dan Pak Salahuddin, yang memang ahli di bidang perjunaran, bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa dan trik serta tips bagaimana menulis jurnal yang akan membuat mahasiswa bisa mewujudkan semangat akademiknya. Adik-adik yang saya cintai, kalau kita mengacu kepada akreditasi, ya ini tadi pagi saya sempat diskusi dengan Ketua Dema, Mas Faizal, kemudian dia mengatakan bahwa harapan mahasiswa itu seluruh prodi itu bisa mendapatkan akreditasi unggul, atau kalau bahasa dahulu adalah A. Saya katakan bahwa itu tidak bisa dengan tiba-tiba. Karena ada satu unsur penilaian yang menjadi tolok ukur bagaimana sebuah prodi mendapatkan A. Nah, ini saya kira kan banyak sekali nih ya mahasiswa yang dari berbagai prodi pada sore hari ini ikut acara ini. Maka nanti ada satu indikator mahasiswa menulis di jurnal ilmiah nasional dan internasional. Semakin tinggi statusnya, nasional terakreditasi misalnya, atau bahkan internasional, semakin cepat prodi itu mendapatkan akreditasi A atau unggul. Kalau tidak ada, maka nol. Kalau nol, maka peluangnya juga semakin kecil. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting dan saya berharap tidak hanya sekali ini, Mas Imam Sukadi, nanti banyak sekali hal-hal yang harus diwujudkan dari unsur kemahasiswaan, terutama untuk pengembangan minat dan bakat. Oleh karena itu, selamat teman-teman mengikuti webinar ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pengembangan diri sendiri sebagai mahasiswa dan juga sebagai bagian dari sivitas akademika Fakultas Syariah. Kita berharap Fakultas Syariah ke depan semakin maju, semakin jaya, tidak hanya di Indonesia, harapannya seperti niat Pak Rektor itu sudah berkelas world class university, berkelas internasional. Jadi terima kasih kepada Pak Salahuddin dan juga Pak Kukuh. Mudah-mudahan hari-hari ini atau mungkin jam-jam ini Bapak dan ini mas-mas muda nih ya bisa berbagi ilmu ini kepada adik-adik dan memberikan peluang bagaimana adik-adik bisa mendapatkan kesempatan menulis di jurnal, terutama jurnal yang Bapak berdua kelola. Dan ini adalah investasi amal jariah ya yang mungkin kalau kemudian banyak mahasiswa tertarik dan bersemangat, itu adalah jariah dari Pak Salahuddin dan juga Pak Kukuh yang mudah-mudahan pahalanya dipetik di akhirat nanti. Demikian, mari kita buka bersama. Jadi saya secara resmi membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian sambutan dari saya. Ini saya juga baru 1 minggu ini menjadi dekan Fakultas Syariah. Dan hari ini para wakil dekan sudah diresmikan setelah dilantik oleh Pak Rektor siang hari ini. Jadi insya Allah mahasiswa sudah punya induk ya, selain saya sebagai dekan, juga untuk kemahasiswaan sudah ada wakil dekan 3 Pak Dr.
Aunul Hakim. Ya, silahkan nanti berkomunikasi untuk pengembangan mahasiswa. Sekali lagi selamat berwebinar. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni pemaparan sedikit ulasan tentang webinar kali ini, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Sukadi SHMH selaku Ketua Unit Pembinaan Bakat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan pembina dari Law Debate Community sekaligus keynote speaker pada webinar kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Sudirman MA. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama ada Bapak Kukuh Tejo Murti SHLLM. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Ini pengelola jurnal Justisia yang sudah Sinta 2 dan sekarang sudah mengajukan juga akreditasi ke Scopus. Yang kedua, narasumber yang kedua dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Mas Solahuddin Al-Fatih SHMH. Beliau juga pengolah jurnal Legality, sudah Sinta 2 juga, dan sudah mau mengajukan juga ke Scopus ini. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita masih diberi kesempatan berkumpul dan menimba ilmu di acara yang insya Allah penuh barokah ini. Karena saya diminta jadi keynote speaker, saya akan mencoba share screen secara singkat, cara membuat artikel ilmiah di bidang hukum yang baik. Sebenarnya sudah banyak pengantar mungkin tentang kisi-kisi menulis artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional bereputasi, khususnya di bidang hukum. Kira-kira ada 8 materi pokok yang mungkin menjadi isi dari sebuah jurnal. Meskipun ini tidak paten. Artinya, kalau kita ingin menulis jurnal, yang harus diperhatikan pertama kali adalah model penulisan dari jurnal yang bersangkutan. Sehingga kita bisa mengikuti template yang sudah ditentukan. Jangan sampai gara-gara salah template, tulisan kita bagus dan tidak diterima. Kita mulai. Yang pertama, menurut Follow dalam bukunya Academic Legal Writing, tulisan yang baik itu setidaknya mampu memaparkan 6 hal. Yang pertama, ada klaim, ada pernyataan bahwa tulisan itu memang benar-benar ada pernyataan dari si penulis. Yang kedua, harus ada quality, harus adanya isu hukum yang dikaji itu merupakan sesuatu yang baru dan merupakan sesuatu yang belum pernah ditulis sebelumnya. Atau memang sudah ditulis sebelumnya tapi tidak lengkap, maka si penulis ini mencoba merumuskan sesuatu yang tidak lengkap itu menjadi sesuatu yang lengkap. Baru yang ketiga, hal yang selainnya diketahui, bukan merupakan hal yang selainnya telah diketahui. Kalau misalnya sudah ada yang menulis, ngapain kita menulis? Dan yang keempat, itu harus mempunyai kegunaan atau useful. Mana mungkin tulisan kita bisa bagus kalau misalnya tidak berdaya guna. Dan yang kelima adalah masuk akal. Dan terakhir, dilihat oleh pembaca sebagai artikel yang memenuhi sifat kedua dan kelima tadi. Karena kita berbicara masalah penulisan di jurnal, kita mulai dari jurnal, berakhir pada jurnal. Jangan pernah menulis sebelum tahu jurnal yang kita tuju itu apa. Ikuti selera dan template-nya. Ini penting sekali. Jadi, Bapak, Ibu, Mas-mas sekalian, kalau misalnya kita ingin mengirim sebuah tulisan, maka
Yang harus kita tuju pertama, yang harus kita ketahui pertama adalah template-nya. Ini memegang unsur yang sangat penting. Seperti yang saya kemukakan di awal, jangan sampai tulisan kita bagus, tulisan kita sudah memenuhi standar, tapi gara-gara tidak memenuhi template, tulisan itu ditolak. Yang kedua, menulis ke suatu jurnal, pahami celah-celah jurnal itu. Ini penting sekali. Jangan sampai jurnal kita itu salah tujuan. Jurnal kita adalah jurnal ilmu hukum, misalnya pengetahuan tentang hukum, sampai dimasukkan ke alamat jurnal yang keliru, misalnya jurnal bagian eksakta atau jurnal MIPA. Dan yang ketiga, manfaatkan momentum. Momentum itu artinya gunakan kesempatan menulis isu krusial di bidang hukum yang aktual dan berguna untuk orang banyak. Misalnya sekarang 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Apa kira-kira hal yang menarik yang perlu dikaji, misalnya momentumnya dari tanggal Hari Kemerdekaan. Kalau misalnya kemarin tanggal 18, ada apa di hari tanggal 18 Agustus? Oh, misalnya pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, konstitusi kita. Oh, berarti konstitusi kita disahkan yang di dalamnya ada Pancasila, berarti sebenarnya hari pengesahan Pancasila itu ya tanggal 18 Agustus kemarin, bukan tanggal 1, misalnya, dan lain-lain. Ini artinya memanfaatkan momentum. Misalnya menulisnya di bulan Mei, oh itu ternyata hari pendidikan. Bagaimana potret isu hukum memotret hari pendidikan? Ya mungkin kira-kira begitu. Karena biasanya alur pikir jurnal itu dimulai dari isu hukum sampai berakhir di penutup atau di konklusi. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai kebalik. Kebiasaan mahasiswa khususnya itu langsung di latar belakang atau di pendahuluan itu tidak ada legal issue, legal gap, tidak ada isu hukum. Sehingga kurang menarik apa yang ditulis oleh yang bersangkutan. Sehingga diperlukan respon literatur yang banyak, argumentasi yang baik, dan menghasilkan analisis yang tajam sehingga bisa disimpulkan. Ini kira-kira alur pikir jurnal secara singkat. Karena ini hanya keynote speaker, saya hanya memberikan pengantar saja. Bagaimana cara merumuskan judul? Adrian Wallmark dalam bukunya English in Writing Research Paper, dia merumuskan ada beberapa kisi untuk merumuskan judul yang baik. Yang pertama, judul itu harus masuk akal. Mudah ditemukan oleh mesin pencari atau sistem indeks, misalnya buka Google langsung di search muncul, mampu menarik minat pembaca. Ini yang penting ya. Kalau misalnya saya selalu merumuskan, kalau bisa itu seperti bahasa koran, tapi yang ilmiah untuk menarik minat pembaca. Bagaimana cara penjual loper koran itu membahasakan itu biar menarik pembeli. Tapi kalau misalnya di koran itu kan tidak ilmiah, tapi ini harus seilmiah karena tulisan kita adalah tulisan ilmiah. Mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Artinya sesuai dengan isu yang mau diangkat dan memiliki indikasi yang pasti dan ringkas tentang apa yang mau ditulis itu. Ini menurut Adrian Wallmark dalam merumuskan judul. Kalau misalnya kisi-kisi ini bisa masuk dan dirumuskan dalam sebuah judul, insya Allah judul itu akan menarik dan mungkin banyak peminatnya nanti. Setelah judul, biasanya yang dirumuskan adalah abstrak dan kata kunci. Bagaimana menyusun abstrak? Mungkin kelihatannya menyusun abstrak itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi menurut saya itu adalah inti dari apa yang akan kita tulis secara keseluruhan. Sehingga saya menyusun abstrak yang baik memberikan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini harus dijawab di dalam abstrak. Misalnya, mengapa proyek ini dilakukan? Mengapa penelitian ini dilakukan? Mengapa harus menulis artikel ini? Itu harus muncul di abstrak. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Apa hasilnya? Apa yang baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Adakah implikasi dari temuan ini sehingga menyimpulkan apa kesimpulan dan apa rekomendasinya? Minimal dari 4 pertanyaan ini harus muncul di abstrak. Sehingga abstrak itu minimal memuat isu hukum. Relevansi isu hukum dengan dunia akademik, tujuannya, metodenya, serta yang terakhir adalah temuan atau novelty dari pembahasan. Baru setelah abstrak disusun dengan baik,
kita akan merumuskan kata kunci. Biasanya kata kunci itu 3 kata yang diambil dari judul, 2 katanya diambil dari isi artikel. Karena menurut guru saya, Prof. Fadli dari UB, biasanya biasanya kata kunci yang bagus itu antara 4-5 suku kata. Dan apa yang ditulis di kata kunci itu harus ada artinya. Jangan sampai kita membuka kata kunci dan kata kunci itu tidak ada artinya. Ini akan kelihatan tidak menarik. Setelah abstrak selesai, baru kita masuk ke pendahuluan. Lagi-lagi saya mengutip bukunya Adrian Walroth. Sebenarnya pendahuluan itu isinya adalah kumpulan masalah. Apa masalahnya? Harus ada. Jangan sampai menulis isu hukum di bidang penelitian hukum tidak ada masalah yang harus diselesaikan. Itu namanya tidak ada isu hukum. Terserah. Kalau misalnya kita sudah sepakat isu hukum di dalam penelitian hukum itu ada yang normatif dan ada yang sosiolegal, yang diperlukan adalah konsistensi. Kalau misalnya normatif, ya silahkan kaji secara normatif. Munculkan isu hukum dan legal gap-nya. Ada apa? Misalnya kabur normanya, kosong normanya, konflik normanya, atau tidak adil normanya. Dimunculkan saja dan konsisten. Kalau misalnya kita mau sosiolegal atau biasa dikenal di kalangan mahasiswa itu penelitian hukum empiris, ya silahkan. Bagaimana legal gap-nya? Apakah ada norma? Bagaimana kenyataannya di masyarakat? Yang penting konsistensi. Itu namanya isu hukum. Yang kedua, apakah ada solusi? Misalnya dalam literatur misalnya. Kalau misalnya normatif, apakah ada solusi misalnya? Solusi mana yang terbaik? Apa yang harus dilakukan? Nah, inilah kalian membuat redesign. Kira-kira apa yang harus kalian pikirkan? Apa batasan utamanya? Dan apa yang ingin dicapai dari tulisan ini? Dan sudahkah mencapai apa yang ingin dilakukan? Ini penting sekali di pendahuluan. Apabila merumuskan pendahuluan dengan memakai kisi-kisi ini, insya Allah pendahulunya akan menarik. Sehingga dari penjelasan itu saya simpulkan minimal pendahuluan itu memuat isu hukum. Ini penting. Yang kedua, adanya persoalan yang belum terpecahkan. Misalnya mengapa kontroversi itu perlu ditulis. Baru berikutnya bagaimana menjelaskan pentingnya artikel itu. Sehingga adanya struktur atau kerangka artikel atau bagaimana artikel itu akan dibahas. Dan yang terpenting lagi adalah tujuan penulisan dari artikel itu yang akan kita muat di jurnal. Sebenarnya ini saya kutip dari pendapatnya Profesor Irwan Abdullah, UGM. Dalam menulis jurnal itu yang perlu diperhatikan di introduction, di pendahuluan itu adalah yang pertama reasoning. Mengapa topik itu dipilih? Mengapa topik itu penting? Ini jelas harus ada ini. Ya. Baru yang kedua, munculkanlah isu hukum atau legal gap. Dan yang ketiga adalah school of thought-nya, memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu hukum itu. Karena porsi di pendahuluan itu merupakan porsi yang terpenting setelah pembahasan, setelah discussion. Sama seperti pada saat teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu lagi menyusun tugas akhir, misalnya skripsi, tesis, disertasi, pada saat membuat proposal, unsur yang pertama yang paling penting itu ada di latar belakang masalah, ada di pendahuluan itu. Proposal, kalau misalnya mengutip pendapatnya almarhum Pak Dr. Jazim Hamidi, itu guru saya, apabila membuat proposal dan latar belakang itu sudah selesai, muncul isu gap-nya jelas, maka 90% proposal itu sudah selesai. Wah, betapa pentingnya isi di dalam introduction atau di pendahuluan itu. Baru masuk yang berikutnya, kajian pustaka atau literatur review. Mungkin ada sebagian jurnal yang tidak memerlukan yang namanya kajian pustaka atau literatur review. Tapi ada sebagian jurnal juga, baik nasional dan internasional, yang masih menggunakan kajian pustaka atau literatur review. Makanya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, apabila ingin mengirim tulisan ke sebuah jurnal, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah template-nya. Sekali lagi saya ingatkan, template-nya itu yang penting sekali. Kalau misalnya mau ngirim ke jurnal Legality, jurnal Justisia, pengelolaannya Pak Fatih dan Pak Kuku, maka harus tahu dulu jurnal Legality itu seperti apa template-nya.
Jurnal Justisia itu seperti apa template-nya? Nah, jangan sampai memakai template jurnal de jure miliknya Fakultas Syariah. Nanti bisa ditolak cuma gara-gara persoalan template, kan eman gitu ya. Dalam menyusun kajian pustaka atau literatur review, yang perlu diperhatikan harus terjawab 6 pertanyaan ini. Apakah karya topik ini, apakah perlu menyebutkan kemajuan apa yang sudah dikerjakan? Apakah karya terbaru ini relevan? Ada capaiannya tidak? Kesenjangannya apa? Bagaimana pekerjaannya untuk mengisi celah ini? Ini pentingnya kajian literatur review. Artinya, semakin banyak bacaan Bapak Ibu, bacaan teman-teman mahasiswa semua, maka saya yakin wawasannya juga akan semakin berkembang. Dan itu dibentukkan dalam literatur review. Karena di dalamnya terbuat konsep, termuat teori-teori yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis untuk di bab pembahasan atau di discussion atau di analisis kalau misalnya itu sebuah paper. Itu pentingnya. Semakin banyak wawasannya, semakin banyak bacaannya, maka akan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan analisis. Ya, nah, saya lanjutkan. Nah, baru yang berikutnya adalah riset metode atau metode penelitian. Nah, juga perlu diperhatikan, ada sebagian jurnal yang tidak memerlukan metode penelitian. Ada beberapa jurnal yang juga memerlukan metode penelitian yang disebutkan secara jelas dalam artikel Bapak Ibu yang sedang disusun. Ingat, metode itu mempengaruhi hasil. Sehingga menentukan metode, itu tingkat kepercayaan terhadap artikel itu bisa diukur dari sebuah metode. Makanya saya katakan di awal, konsistensi itu penting. Kalau isu hukumnya normatif, maka metode yang digunakan itu harus normatif. Kalau misalnya yang pertama ditentukan isu hukumnya adalah sosiolegal atau empiris, maka harus metode penelitiannya dengan menggunakan teori-teori hukum empiris, menggunakan metode-metode hukum empiris. Itulah konsistensi, pentingnya konsistensi di situ. Ya, metode sudah dilaksanakan, bukan baru direncanakan. Artinya, Bapak Ibu sudah tahu dari awal. Jadi, ternyata yang ingin saya kaji adalah normatif. Makanya normatif, jangan sampai di awal ini normatif atau empiris ya. Itu yang pertanyaan sering muncul di kalangan mahasiswa. Terus ada pertanyaan lagi, lebih susah mana? Normatif atau empiris? Nah, ini tidak ada susah-susahan, tidak ada mana yang lebih mudah, mana yang lebih baik. Yang penting kita konsisten dan kita mengerti apa yang mau kita akan tulis dan seterusnya. Nah, baru inti dari artikel jurnal kita adalah di hasil dan pembahasan ini, atau yang biasa kita sebut dengan discussion dan analisis. Ini penting. Apa yang ditemukan, apa yang tidak ditemukan harus juga dijawab. Apa yang ditemukan berarti novelty. Apa yang tidak ditemukan artinya kalau misalnya belum ada yang ditemukan, Bapak Ibu harus bilang bahwa saya belum menemukan ini. Itu harus konsisten juga disebutkan. Dan itu akan memperkaya. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekarang ini kan banyak perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di kajian-kajian sosiolegal. Hukum itu bisa didekati dengan menggunakan paradigma apapun. Hukum itu bisa dikawinkan dengan ilmu studi manapun. Misalnya dengan pertanian menjadi hukum pertanian, dengan teknologi, ini ahlinya Pak Buku ini, ya, artifisial buatan ini, hukum dikawinkan dengan teknologi. Baru yang berikutnya, apa yang ditemukan yang tidak saya harapkan, misalnya isu itu bertentangan dengan hipotesis awal, ya tidak masalah. Nah, jadi intinya dihasilkan pembahasan itu harus ada sebuah novelty, sebuah kebaruan. Karena riset itu sebagai landasan untuk melakukan analisis, dan riset itu sebagai konfirmasi novelty bahwa ada perbedaan dengan tulisan sebelumnya. Karena bersandar pada temuan sendiri, bukan temuan orang lain, sehingga riset itu merupakan jawaban atas masalah dan tujuan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya dalam tulisan jurnal itu ada model hasil dan pembahasannya itu digabung jadi satu. Ada yang dipisah.
Nah, misalnya ada result dulu, ada hasil yang sudah dilakukan, dan itu baru di bab berikutnya, di subbab berikutnya ada discussion. Ada yang digabung, monggo. Makanya sekali lagi yang saya ingatkan di awal adalah perhatikan template-nya. Karena ada sebagian jurnal yang minta digabung, research dan discussion, ada yang sebagian jurnal lagi minta dipisah. Menurut Andri Gunawan Bisana, artikel yang baik itu berguna secara praktis maupun teoritis, sehingga sebaiknya sebuah artikel itu tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menyajikan sikap dan gagasan penulis tentang apa yang seharusnya. Jadi menggagas. Gagasan itu bisa dilakukan dengan analisis dan menghasilkan novel. Ini bagian penutup. Banyak mahasiswa itu, atau mungkin Bapak Ibu semua mengalami, bahwa di bagian penutup dari suatu artikel itu biasanya copy-paste di pembahasan. Atau mungkin memang dirumuskan sedemikian rupa. Tapi ada kisi-kisi bagaimana cara membuat penutup yang baik. Ya. Bagian terakhir dari suatu tulisan itu hanya penutup. Bagian terakhir dari suatu artikel, namun bukan bagian termudah. Kesan terakhir yang akan diperoleh pembaca itu biasanya melihat di buku. Di situ terdapat temuan terpenting dari analisis. Karena penutup itu dapat berupa bagian tersendiri yang terpisah dari bagian lain, atau berupa paragraf terakhir dari bagian discussion dalam suatu artikel. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Karena bagian penutup itu isinya biasanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bukan ringkasan, Bapak Ibu. Beda antara ringkasan dan kesimpulan. Karena yang diminta dari penutup itu adalah kesimpulan. Bagaimana kita bisa menyimpulkan hasil dari novelty kita yang berlembar-lembar itu hanya menjadi satu paragraf atau dua paragraf maksimal. Nah, ini beberapa daftar pustaka yang saya menjadi acuan, dan itu saja keynote speaker dari saya. Yang selanjutnya akan dibahas secara tuntas oleh para pemateri kita, oleh Pak Kuku dan Mas Fatih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya ialah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni acara inti. Yang mana hal ini akan dipandu langsung oleh Saudara Seto Ferdiantoro selaku moderator pada webinar kali ini. Kepada Saudara Seto Ferdiantoro, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. 2 hari yang lalu kita telah memperingati 76 tahun Indonesia Merdeka. Untuk itu saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 kepada kita semua. Merdeka. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga webinar yang diselenggarakan Unit Pembinaan Bakat Mahasiswa bekerja sama dengan Laudibate Community dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa serta hadirin yang telah hadir pada acara sore ini. Tentu sore yang produktif ini kita berkumpul dan belajar bersama terkait kemampuan dan keahlian di bidang kepenulisan. Oleh karenanya kami mengangkat tema atau judul pada webinar sore ini, yakni metode penulisan jurnal nasional dan internasional bereputasi. Sudah hadir pula pemateri-pemateri yang luar biasa yang akan siap membahas dan membagikan ilmu serta pengalaman kepada kita semua. Sebagai pemantik, untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai hasil penelitian disusun menjadi jurnal dan dipublikasikan baik sebagai jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jurnal ilmiah menjadi salah satu bentuk laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh kalangan akademisi maupun non-akademisi. Tujuannya agar penelitian beserta hasilnya bisa diakses lebih banyak orang agar bisa dimanfaatkan. Baik untuk dijadikan referensi
pada saat melakukan penelitian atau pengembangan maupun untuk diterapkan, sebab hasil penelitian itu juga berisi informasi maupun solusi. Kemampuan menulis jurnal ini juga penting untuk dikembangkan dan dimiliki para akademisi sebagai penunjang keilmuannya, terkhusus mahasiswa-mahasiswa seperti kami, karena sepertinya yang hadir lebih banyak mahasiswa pada webinar kali ini. Langsung saja, tanpa memperpanjang kalam, saya akan perkenalkan pembicara pada webinar sore ini, yakni narasumber pertama ada Bapak Kukuh Tejo Murti, SHLLM. Beliau dari Managing Editor Jurnal Justisia, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Dan narasumber yang kedua ada Bapak Salahuddin Al-Fatih, SHMH. Beliau dari Direktur in Chief Jurnal Legality, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dan nantinya akan disampaikan secara mendetail kepada dua pemateri atau narasumber tersebut. Untuk saya ingatkan, untuk waktu pemateri masing-masing dibagi secara adil, yakni 15 menit masing-masing. Sedikit saya sampaikan juga terkait mekanisme bertanya, nantinya akan dibagi pada dua termin, di mana termin pertama Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar atau room chat yang nantinya akan kami bacakan dan akan dijawab oleh narasumber. Dan termin kedua, kami beri kesempatan pada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber dengan melakukan fitur raise hand dan open mic. Dan terakhir, tanpa memperpanjang kalam, saya langsung beri kesempatan, waktu, dan tempat untuk Bapak Kukuh Tejo Murti SHLLM. Waktu dan tempat disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Mas Seto, dengar ya suara saya? Iya, jelas Pak. Bisa ya? Bisa didengar ya? Mohon izin saya share screen dulu. Oke, yang saya hormati Bapak Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saya hormati Bapak Kandidat Dr. Imam Sukadi, ya, yang tadi sudah menjelaskan secara detail terkait dengan sebetulnya sudah lengkap ya Pak Imam tadi, cukup lengkap dan komprehensif menjelaskan tentang kiat-kiat menulis ya di jurnal nasional maupun internasional ya. Dan Pak Imam juga sudah dalam tahap persiapan menulis untuk publikasi juga. Dan yang saya hormati adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah ya di Law Debat Community, Fakultas Hukum ya, Fakultas Syariah ya, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mohon maaf ini screen saya kok nggak muncul, sebentar. Mohon maaf. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Sebentar. Untuk teman-teman panitia mungkin bisa membantu untuk share. Screen saya nggak muncul ya? Iya, belum muncul Pak. Belum muncul ya? Sebentar. Ini kok jadi kayak gini. Sebentar.
izin saya ulang ya share screen saya. Baik, saya mulai. Tadi sebetulnya sudah sudah dijelaskan secara lengkap oleh rekan kita, Bapak Imam Sukadi, terkait bagaimana kriteria artikel yang baik ya, dan komprehensif sekali literaturnya dari Voloch dan Adrian Wolwok, dan mungkin saya juga ketika menjelaskan tidak jauh dari apa yang dijelaskan oleh Pak Imam ya. Mungkin kita saling melengkapi nanti antara saya dan Pak Kandidat Dr. Solahuddin Al-Fatih. Ini juga rekan saya yang sangat hebat. Beliau sudah menulis buku ya. Kalau adik-adik bisa cari itu di Shopee ya. Ada juga kiat-kiat menulis jurnal nasional dan internasional. Pak Solahuddin Al-Fatih sudah menulis buku tentang itu. Dan saya cukup bangga dapat hadir di tengah-tengah forum yang sangat terhormat ini, di tengah-tengah mahasiswa yang sangat berprestasi di Law Debat Community Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi perkenalkan, saya Kukuh dari UNS. Jadi pada sore ini mungkin sebetulnya tidak terlalu panjang lebar ya. Mungkin materinya banyak, cuman mungkin nanti tidak semua materi yang akan saya sampaikan karena mungkin nanti akan menghabiskan waktu rekan yang lain. Jadi di sini saya ingin membagi ada empat section. Jadi kira-kira persiapan menulis publikasi di jurnal nasional dan internasional itu seperti apa ya. Kemudian section selanjutnya kriteria artikel yang baik itu seperti apa. Kemudian sedikit saya akan menyinggung tentang plagiarisme ya. Jadi kita sering menyampaikan tentang plagiasi, pelanggaran hak cipta, kemudian menjiplak ya. Sering tiga kata itu kita campur adukan ya, meskipun maknanya itu berbeda satu sama lain, dan bagaimana nanti kiat-kiatnya agar kita bisa terhindar dari plagiarisme. Kemudian juga ada tentang quote order. Mungkin 4 section ini tidak mungkin kalau waktunya cukup akan saya sampaikan semua, tapi kalau nanti moderator waktu tidak cukup mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Fatih ya. Jadi oke. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa di sini sering kita hadapi mahasiswa S1, S2 maupun S3. Jadi ada ini saya screenshot dari Facebook ya. Facebook. Jadi the evolution of academia. Di evolusi para akademisi kita termasuk mahasiswa, dosen ya, mahasiswa S1, S2 maupun S3 ya. Mungkin bisa jadi 10 tahun yang lalu kita hanya dituntut hanya mempublish saja dan tidak peduli jurnal apa yang akan kita tuju ya, bisa jurnal nasional atau hanya sekedar jurnal yang tidak tidak mempunyai ISSN juga ada ya. Di UNS juga ada jurnal-jurnal yang mungkin pengelolaannya masih belum baik juga, dan hanya sekedar untuk mempublish publikasi untuk skripsi misalnya. Kemudian lambat laun kita dihadapi oleh satu regulasi ya, beberapa regulasi yang kemudian menuntut kita harus publish ya, atau kalau tidak publish kita akan tertinggal ya, mungkin ini biasanya untuk dosen-dosen atau mahasiswa
mahasiswa S1 sekarang ada SK ya, SK Dirjen Dikti, saya agak lupa surat edaran atau SK. Di situ diwajibkan untuk S1 misalnya harus mempublikasi jurnal nasional ya, meskipun belum terakreditasi tidak menjadi masalah ya. Kemudian untuk S2 ya minimal jurnal internasional atau jurnal yang terindeks SINTA. Kalau di UNS itu ada regulasi untuk S2 minimal SINTA 2 ya. Kemudian ada juga kemudian regulasi lagi yang mewajibkan kita untuk publish di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Jadi ini biasanya dihadapi oleh rekan-rekan saya yang hadir di sini. Ada Pak Jamil, ada Pak Imam Sukadi, Pak Fatih ya, dan rekan-rekan yang lain. Di sini ada Ibu Nur, Pak Andi Sasongko, ini calon-calon doktor ya. Di sini kita ada kewajiban untuk mempublish di jurnal internasional bereputasi ya. Dan bedanya apa nanti dengan jurnal internasional? Mungkin nanti di slide selanjutnya. Kemudian nanti ada lagi regulasi yang mewajibkan kita untuk mempublish secara frequently ya, jadi secara reguler. Jadi biasanya ini yang sudah lektor kepala atau guru besar ya, dia diwajibkan untuk mempublikasi di jurnal internasional bereputasi setidaknya 1 tahun, itu ada kewajibannya 1 tahun 1 publikasi. Dan kalau tidak publikasi ya akan tertinggal di situ. Jadi memang ada fenomena devaluation of academia itu ya. Dan adik-adik mahasiswa di sini dan mau tidak mau harus siap ya. Oke, jadi sebelum kita menulis ya, kira-kira mengapa sih kita harus mempublish ya? Di sini saya jabarkan ada beberapa pilihan ya. Bisa untuk for academic pursuit ya, untuk tujuan akademik aja ya, misalnya untuk mahasiswa S1 misalnya adik-adik menulis skripsi kemudian dituntut untuk publikasi di jurnal nasional ya, tidak harus SINTA 2, bisa SINTA 6, 5, 4 ya, syukur-syukur SINTA 1 ya, atau terindeks Scopus ya. Tapi mungkin kalau untuk S1 ya hanya untuk publikasi saja, tidak harus SINTA 2, tidak menjadi masalah ya. Kemudian untuk sharing penelitian ya, di sini biasanya adik-adik atau dosen seringkali ada hibah ya, hibah penelitian, pengabdian dan sebagainya. Dan di situ ada output yang harus dipenuhi ya, output yang harus dipenuhi, luaran artikel jurnal internasional kah ya, nasional minimal SINTA berapa ya. Kemudian dan untuk for enhancing visibility, promotion, stimulus dan competitive spirit. Jadi tergantung nanti kita pilihannya yang mana ya. Kalau hanya untuk publikasi hasil penelitian misalnya ya, di situ outputnya harus terindeks Scopus misalnya ya, banyak cara sebetulnya, banyak cara. Misalnya hanya untuk terindeks Scopus saja, jurnal yang terindeks Scopus ya. Jadi tapi mudah-mudahan untuk adik-adik mahasiswa mulai dari S1 ini kita belajar untuk ideal ya, untuk ideal dan meskipun banyak cara yang pragmatis ya. Jadi ada yang jurnal-jurnal yang mungkin hanya berbayar saja misalnya, tetapi harapan saya di UIN, mahasiswa UIN harus punya idealisme di situ. Jadi mungkin kita mumpung adik-adik masih mahasiswa ya, di situ catatkanlah sejarah ya, catatkanlah sejarah ketika nanti adik-adik jadi sarjana. Nah, ternyata publikasi adik-adik ini tidak terpublish di jurnal yang mohon maaf ya, mungkin fokus and scope-nya tidak linear dengan background adik-adik di sini ya. Jadi banyak sekali jurnal yang fasilitator kalau hanya untuk kepentingan pragmatis ya, menurut saya tidak masalah ya. Tetapi kalau untuk mungkin mahasiswa S1, S2, S3 ya, mudah-mudahan kita masih tetap di jalur yang ideal dan berjuang di jurnal-jurnal yang sesuai dengan harapan kita. Ini kira-kira persiapannya apa saja ya? Persiapannya adik-adik terlalu kecil suara saya? Iya. Oke, sebentar.
saya ganti mikrofon ya. Halo? Sudah bisa didengar? Baik, sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya? Saya- Oke, saya lanjutkan ya. Kira-kira persiapannya apa saja sih sebelum kita menulis di situ? Jadi ini juga saya pelajari baru-baru saja ketika saya masuk dalam lingkungan lingkungan pengelola jurnal ya. Lingkungan pengelola jurnal, saya bergabung di pengelola jurnal itu tahun 2016 ya, tahun 2016, dan saya waktu itu belum mengenal secara baik terkait dengan jurnal-jurnal itu. Jurnal apa sih ya? Bahkan mindset saya jurnal itu masih mindset jurnal yang terpublish secara cetak ya. Jadi akreditasi cetak dan sebagainya. Tapi ternyata ketika saya bergabung sebagai pengelola jurnal, ada jurnal-jurnal yang regulasinya sekarang jauh berbeda ya, dan menggunakan elektronik ya atau online. Jadi kita submission-nya di jurnalnya itu dengan submit di websitenya ya. Jadi akreditasinya juga berbeda ya. Kalau mungkin dulu akreditasi cetak ya, sebelum asesor datang ke fakultas ya, mungkin nyetaknya itu mungkin seminggu sebelum di assessment oleh asesor. Kemudian jurnal itu ditumpuk di satu gudang dekat kamar mandi misalnya gitu kan. 1 minggu ditumpuk, kemudian ketika asesor dikeluarin ya, itu sudah bau gudang ya. Ya pura-puranya itu jurnal sudah lama dicetak ya. Ternyata sekarang sudah perkembangan zaman ya, sudah paperless ya. Kita tidak membutuhkan akreditasi cetak lagi. Kemudian dengan menggunakan konsep open access jurnal ya, menggunakan OJS yang kita bisa akses ya. Bahkan di UIN itu jurnal fakultas syariahnya sangat baik sekali ya. Saya lupa Bu Rahmadita kalau nggak salah pengelolanya itu. Bu Rahmadita itu baik sekali pengelolaannya. Sudah terindeks Sinta 2 juga. Jadi ini saya pelajari ya. Jadi sebelum saya nulis baik nasional maupun internasional, biasanya saya pelajari dulu nih. Idealnya saya pelajari dulu 2-3 tahun terakhir ya, kira-kira topik yang sedang hangat itu apa. Kemudian ketika kita sudah pelajari ya topik yang sedang hangat, misalnya di perdata ini, karena background saya perdata, 2-3 tahun terakhir ini apa nih yang jadi topik yang hangat misalnya jual beli online melalui online marketplace misalnya, seperti itu ya. Jadi meskipun sudah ada regulasi ya terkait dengan Undang-Undang ITE, kemudian peraturan pemerintah tentang PPSTE ya, tetapi masih ada isu-isu yang masih belum terselesaikan ya. Misalnya di marketplace ya, kita seringkali misalnya ada marketplace Alibaba ya, kemudian marketplace yang perusahaannya itu berposisi di luar negeri misalnya. Ya, kemudian kita membeli satu produk ya, kemudian produknya misalnya harganya 500.000 sampai 1 juta rupiah. Kemudian ketika produk sampai di Indonesia, ke Malang, di kota Malang, adik-adik misalnya beli jam tangan ya, dari marketplace luar negeri itu sampai ke kota Malang, harganya 500 sampai 1 juta. Ternyata produk jam tangan itu cacat misalnya, seperti itu. Ya, cacat atau tidak sesuai apa yang dikehendaki seperti di gambar misalnya. Nah, ternyata ketika kita baca regulasi di marketplace-nya itu, ternyata penyelesaian sengketanya itu kita nggak baca itu. Karena penyelesaian sengketanya harus diselesaikan di pengadilan Cina misalnya, atau di lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di Cina. Dan ini juga menjadi PR regulasi kita ya, yang mungkin masih belum khususnya konsumen di Indonesia misalnya. Masa kita beli barang 500.000 ya, ketika cacat ya produknya, kita harus misalnya kita ideal, kita selesaikan nih sengketanya ya, meskipun di pengadilan Cina misalnya, kan nggak mungkin kan harga biaya untuk proses penyelesaian sengketanya lebih mahal daripada produk yang kita beli misalnya.
bisa 10 kali lipat, bisa 50 kali lipat tuh. Nah, ongkos pesawatnya berapa, ongkos hotelnya di Cina berapa, sewa lawyernya berapa, daripada nanti produk ya. Dan akhirnya konsumen Indonesia itu ya terima pasrah aja. Kalau misalnya ada teman saya itu beli jam tangan dari marketplace, salah satu marketplace luar negeri, sampai ke Solo ya, ternyata produknya itu nggak sesuai harapan. Cacat-cacatnya tersembunyi di situ. Dan setelah baca regulasinya, ada klausula baku di situ, dia penyelesaian sengketanya di luar negeri. Ya. Kemudian misalnya topik tren itu ya tadi, jadi 2-3 tahun terakhir kira-kira apa ya. Kemudian kolaborasi adik-adik ya, kolaborasi dengan rekan sejawat ya, bisa secara domestik ya, dalam lingkup nasional maupun asing ya. Ini saya diajari oleh rekan saya ya, Mas Fatih ini, Pak Kuku, kalau nulis kita harus kolaps ya. Kalau nulis sendiri itu berat ya. Seperti Ada Apa Dengan Cinta ya. Jadi kalau menulis itu berat kalau sendiri ya. Tapi kalau kolaps mungkin kita bisa bareng-bareng tuh, adik-adik ya. Jadi adik-adik misalnya punya topik apa ya, nanti adik-adik di sini kan ada grup ya, grup Law Debat Community mungkin secara nasional. Cari teman di UNS misalnya seperti itu, atau teman dari Jakarta, dari Jogja dan sebagainya. Nulis bareng ya. Dipublikasi bareng nggak apa-apa, namanya bareng-bareng muncul seperti itu ya. Mungkin nanti mahasiswa saya di UNS punya topik apa, japri ke teman-temannya di UIN Malang misalnya, kolaps di situ. Dan saya ini betul-betul pelajaran penting dari Mas Fatih yang saya terima ya, itu harus kolaborasi, itu penting. Jadi publikasi kita makin banyak ya. Meskipun kita kontribusinya mungkin tidak semua di artikel itu, tetapi setidaknya profil Google Scholar kita agak keren dikit lah gitu kan. Kemudian persiapan yang lain, fokus and scope-nya ya, tadi yang disampaikan oleh senior kita, Bapak Kandidat Dr. Imam Sukadi, itu benar ya, fokus and scope-nya. Pilih jurnal yang sesuai. Ya, banyak itu tadi yang saya kembalikan lagi, kalau pilihan kita itu mau apa sih sebetulnya tujuan publikasi kita. Kalau hanya untuk pragmatis jurnal terindeks Scopus saja misalnya, banyak banget ya yang yang dalam tanda petik ada fasilitator yang bisa memfasilitasi ya. Tetapi pertanyaannya apakah sesuai dengan fokus and scope kita enggak ya, dengan draft naskah kita yang telah kita tulis atau enggak ya. Berbayar atau tidak berbayar ya, itu kalau adik-adik mungkin kalau Justisia itu kalau jurnal yang artikel yang betul-betul berkualitas ya, dan punya tidak salami publication itu, dan ada biasanya mahasiswa S1 S2 ini nulisnya bagus banget di Justisia, tapi kemudian saya tanya ternyata dia dari golongan yang tidak mampu misalnya, maka saya dengan Pak Ketua misalnya saya musyawarahkan untuk, Pak, gimana nih Pak kalau kita free charge ya untuk satu mahasiswa ini misalnya seperti itu. Jadi banyak ya yang berbayar ataupun tidak berbayar, maupun internasional juga banyak sekali yang berbayar, asal publish saja bisa ya. Tetapi sekali lagi selama kita jadi mahasiswa mungkin kalau bisa kita berjuang lah, sehingga ketika kita sudah sarjana, master maupun doktor, kita punya kenangan manis ya. Kenangan manis mencatatkan tulisan kita di jurnal yang baik. Ya. Sedikit mungkin menyinggung, mungkin adik-adik tadi saya sampaikan ada jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional bereputasi. Itu apa sih sebetulnya? Saya baca di Permenristek Dikti ya nomor 20 tahun 2017 itu ada tentang regulasi tentang jabatan fungsional ya, di situ untuk kenaikan pangkat. Setidaknya di situ ada definisi operasional, apa itu jurnal nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi ya. Jadi kalau nasional saja misalnya, ya nasional saja itu ya adik-adik buat jurnal, open access jurnal ya, kemudian hanya memiliki EISSN saja, tetapi belum di-assess oleh Arjuna ya, sistem Arjuna ya. Dikti itu punya sistem untuk bagaimana nih kualitas tata kelola jurnalnya yang disebut sebagai Arjuna Akreditasi Jurnal Nasional ya. Mungkin Bu Rahmadita atau Pak Imam ini paham ini ya. Jadi harus di-assess dulu nih ya, kira-kira jurnal nasionalnya ini yang sudah memiliki EISSN
itu pengelolanya baik atau enggak ya. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi. Ini biasanya setelah jurnal yang terindeks yang memiliki EISSN itu ya, yang sudah memiliki akta kelahirannya itu ya. Kemudian kita assess di Arjuna itu ya. Kemudian nanti asesor, ada asesor manajemen, ada asesor substansi ya. Nanti menilai di situ. Kira-kira nilainya seperti apa nih? Ya, nah, nanti terakreditasi Sinta berapa? Sinta 1 atau Sinta 6 seperti itu ya. Kemudian ada juga jurnal internasional. Kalau tidak keliru ya, itu kalau jurnalnya Sinta 2 kemudian juga terindeks DOAJ Green Tick ya, dan konsisten ada penulis-penulis luar negeri yang menulis di satu terbitan atau satu isu atau volume itu ya, itu bisa dikategorikan internasional meskipun tidak bereputasi ya. Kemudian ada juga jurnal internasional bereputasi ya, yang kita kenal ada database indeksasi ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Imam ya, ada ada Scopus, Web of Science, DOAJ ya, atau Westlaw, ada juga Westlaw ya. Itu biasanya khusus database jurnal yang khusus hukum Westlaw ya. Biasanya di kampus-kampus di US ya. Kemudian Bapak, ini kurang 1 menit lagi, Pak. Kurang 1 menit lagi ya? Oke, mohon maaf. Sebentar deh. Jadi ini bisa diakses ya, apakah di Sinta, DOAJ, Scopus atau Web of Science ya, banyak banget. Mungkin ini karena waktunya sempit ya. Terkait dengan proses penulisan itu sebetulnya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam ya. Mungkin 3 menit ya Mas ya. Kita harus fokus and scope-nya seperti apa ya. Kemudian pertimbangkan reviewer juga. Ini biasanya saya alami untuk jurnal-jurnal internasional yang bereputasi ya. Jadi ada reviewer ya, ada native reviewer, non-native reviewer, ada reviewer yang betul-betul ideal ya. Jadi tidak semua. Jadi kita kan publikasi di jurnal itu hanya untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kita kepada masyarakat luas. Dan masyarakat itu tidak semua merupakan pegiat literasi kan, tidak semua pegiat literasi. Jadi banyak sekali kita seringkali mungkin bahasa Indonesia di Google Translate kan ya, jurnal kemudian artikelnya berbahasa Inggris itu sulit dan tidak enak dibaca ya. Seringkali saya ya di reject dulu ya, kemudian dan ini jadi pembelajaran saya juga. Oh ternyata harus mudah dan enak dibaca ya. Ada aplikasi sekarang ya, ada Grammarly atau dengan jasa-jasa proofreading. Jadi ini sudah disampaikan Pak Imam, harus ada klaim, novelty, ya, tidak bersifat non-obvious, ada kontribusinya apa ya. Tadi sudah disampaikan Pak Imam. Mungkin ini mungkin sedikit ya tentang plagiarisme Mas, sedikit aja ya tentang plagiarisme. Karena ini mungkin untuk adik-adik ya, ini perlu dipelajari, mungkin 3 menit Mas. Ada sering kita penjiplakan, pelanggaran hak cipta dan plagiarisme ya. Jadi plagiarisme itu merupakan pelanggaran etika publikasi ya, meskipun tidak disengaja ya, Jadi penyajian sesuatu yang diakui sebagai karya baru padahal hanya menyalin atau menggunakan yang sudah ada ya. Jadi ini ada 3 langkah ya, saya saya review dari tulisannya Ida Bagus Syaputra ya, 2021, ada 3 langkah aksara ya. Beliau menyingkatnya sebagai aksara ya, akui, parafrase dan integrasi. Akui itu apa ya? Kita harus ketika menulis, ketika kita mengutip sumber dari tulisan orang lain, kita harus tulis nama dan tahunnya, pengakuan sumber acuan. Ya, syukur-syukur kita dengan parafrase ya. Jadi paragraf itu kita parafrase ulang, kita sajikan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa adik-adik sendiri. Kemudian integrasi ya, pengutipan secara langsung, tanda petik dan nomor halaman. Kalau sudah aksara ini insya Allah aman dan terhindar dari penyimpangan etika publikasi. Misalnya di sini ada penerapan aksa ya. Jadi plagiat jenis pertama nih aksa ya. Kita menggunakan aksa saja misalnya, mengakui dan parafrasa saja. Misalnya ini Anjani ya.
mengungkapkan bahwa plagiat merupakan sebuah perilaku mencuplik baik frasa maupun kalimat ya. Ini saya kutip dari definisi dari websitenya Anjani ya, mengakui dan saya parafrasa. Itu nggak masalah ya. Kemudian kita tulis tahun terbitnya 2019 misalnya ya. Kemudian ada juga penerapan AKRA, akui dan integrasi ya. Ini tidak saya parafrasa ya. Tidak saya parafrasa ya, tetapi saya mengakui ya dan integrasikan ya dengan tanda petik di situ ya. Jadi mungkin sekilas itu dulu ya untuk menghindari pelanggaran etika publikasi yang mungkin kita sebut sebagai plagiarisme. Jadi ada aksara ya, bisa aksa dan akra ya. Jadi silakan adik-adik bisa mencoba itu ya, bisa mengakui parafrasa dan integrasi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa sharing di setelah Mas Fatih ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada Bapak Kukuh. Sangat luar biasa materinya. Dan mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian terkait term pertama mekanisme bertanya. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan pertanyaan di room chat yang nantinya akan kami bacakan dan dijawab oleh narasumber. Dan term kedua nantinya kami beri kesempatan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk dapat berinteraksi secara langsung kepada para narasumber. Tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kepada Bapak Salahuddin Al-Fatih, narasumber kedua, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Suara saya jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oke. Baik. Jadi terima kasih pertama-tama saya sampaikan atas undangannya. Jadi Pak Kukuh ini senior sekaligus tempat saya belajar jurnal. Jadi tadi sudah disampaikan banyak. Mas ya, Mas Imam dan Pak Imam Sukadi ini tempat saya nebeng. Nah, biasanya karena kita cuma beda blok di Malang rumahnya, juga lawan ya karena saya dosen pendamping debat MK UMM, Pak Imam ini pendamping debatnya UIN ya. Sudah 2 tahun nggak ketemu karena MK nggak ngadain debat. Terakhir ketemu di Manado. Waktu itu kita diskusi di mana? Di musola ya. Alhamdulillah itu kita juara 3 kalau tidak salah. Bagi yang muslim bisa mengikuti saya untuk berdoa sekali lagi. Mohon maaf, bagi yang muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi atau sharing ilmu yang kita dapat sore hari ini tidak hanya bermanfaat untuk dunia kita, tapi juga nanti mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat untuk akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang kemudian mencari jalan untuk menempuh majelis-majelis ilmu, baik jalan kaki ataupun menghabiskan kuotanya untuk Zoom seperti ini, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan ganti dengan jalan-jalan yang mudah ke surga. Amin. 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 Ini pesertanya tidak cuma S1, ada S2, ada juga S3. Jadi ini insya Allah yang para terpelajar semua, adik-adikku di UIN, kemudian kolega di S3, ada Pak Ernu, Pak Jamil, Bu Nur, ya, Pak Andi, Nandaru, kemudian ada kakak tingkat saya Mbak Asih, gitu ya. Tadi juga menginformasikan bergabung
Bahrul Ulum dari Unsri, kemudian ada Muamal Hamidi yang akan mendaftar ke UNES atau UNS kalau tidak salah. Ini akan jadi alma maternya Pak Kukuh ini kalau keterima. Nah, sudah disampaikan semua. Kalau di akhir ini ya saya bingung ya. Maka ya saya cuma mau ngomong kalau nulis jurnal itu mudah. Tadi juga sudah saya sampaikan di room chat bahwa Pak Kukuh tulisannya banyak sekali. Jejak digitalnya akademisi itu nggak bisa hilang ya, karena ada Google Scholar, ada portofolio di Scopus, ada Researchgate, ada Ublon dan sebagainya. Ya, saya cuma mau ngomong nulis jurnal itu mudah. Kuncinya cuma 4 ini, diingat-ingat saja. Jadi saya nggak akan banyak ngomong, tapi mungkin nanti saya akan tunjukkan langsung praktek ya, karena tadi beberapa teori sudah disampaikan, sangat komprehensif sekali, karena memang Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Pak Kukuh ini adalah reviewer sekaligus asesor ya. Jadi beliau nggak cuma sebagai pengelola jurnal, penulis, tapi juga asesor Sinta. Jadi kalau saya mau mengajukan akreditasi melalui Pak Kukuh nanti, walaupun double blind, artinya tidak tahu apakah direview oleh Pak Kukuh atau tidak. Jadi saya yang newbie ini yang paling muda insya Allah di antara kedua pemateri sebelumnya, ya hanya bisa nambahi mungkin yang belum gitu ya, based on pengalaman. Jadi kuncinya Bapak Ibu kalau mau menjadikan menulis jurnal itu mudah, ya cuma 4 ini. Kenapa sih kok harus nulis jurnal? Nah tadi mungkin belum disampaikan ya, kalau Pak Dekan tadi menyampaikan bahwa ini bisa membantu akreditasi, tetapi kalau bagi saya menulis jurnal itu memperpanjang jatah hidup gitu. Jadi saya gemar menulis itu sejak S1, saya S1 tahun 2011 dan waktu itu memang bukan nulis jurnal tapi nulis artikel ilmiah bebas. Setiap artikel yang terbit saya tukarkan ke, waktu itu saya S1 di UM pernah, di UB pernah, ke Biro Kemahasiswaan, lumayan satu artikel dapat 50.000. Kalau sekarang sebagai dosen, saya yakin semua dosen dan semua kampus ada yang namanya insentif publikasi ilmiah. Kalau di tempat saya, jurnal Sinta 2 dihargai 4,5 juta, Scopus Ki 4 itu 10 juta, Ki 1 itu 17,5 juta. Nah, jadi memperpanjang hidup. Gitu kan? Kalau waktunya popok habis, kalau waktunya skincare habis, pulsa habis untuk beli skinnya FF misalkan. Nah, maka menulislah. Dengan menulis kita bisa foya-foya. Oh enggak ya, jangan ditiru. Jadi saya sukanya menulis seperti itu. Bahkan di 2020 nanti saya share ya artikelnya. Saya tiba-tiba dikontak di akun Researchgate oleh orang Malaysia, diminta artikel saya dan dihargai $100. Saya tidak kenal, saya tidak pernah ketemu orangnya gitu ya, suruh kirim by email, tiba-tiba ditransfer gitu aja. Nah, jadi itu gambaran kalau teman-teman suka nulis. Loh, Pak Fatih dulu debat atau nulis? Ya debat ya nulis. Saya dulu tim debat MK, pernah debat di UIN juga, waktu itu dapat juara 2. Saya kalah sama UMM. Makanya saya sekarang jadi dosen di UMM. Kok hebat gitu. Jadi pernah dulu apa ya? Pokoknya yang pertama di Fakultas Syariah itu pertama. Baru pertama. Sekarang kalau nggak salah sudah ke-7 atau ke-8 gitu ya, saya lupa. Itu pertama saya ikut waktu masih jadi mahasiswa. Nah, selain dapat uang, ya, saya ingat saat 2017 saya daftar jadi dosen. Ini adik-adik kalau ada yang cita-cita pengen jadi dosen, ya, PNS yang dosen bisa di UIN ya atau di kampus-kampus negeri. Nah, kalau pengen jadi dosen, pertanyaan pertama yang waktu itu saya bisa jawab dengan yakin adalah, kamu sudah berbuat apa? Saya sudah nulis jurnal. Selesai. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Jadi waktu itu karena S1 saya suka debat, suka nulis, saya punya kurang lebih hampir 40-an judul artikel ilmiah ya. Lomba sih lebih banyak ke karya tulis. Dan di akhir S2 saya mulai nulis di tahun 2016. Saya mulai nulis jurnal. Jadi saya modal 2 atau 3 artikel di jurnal ilmiah. Ya waktu itu belum Sinta, masih ecek-ecek. Ya, tapi sudah ada modal dan itu yang membuat interviewer itu tertarik. Wah, dosen ini potensial nih. Nah, jadi kalau teman-teman mau ya
adik-adik mau, silahkan mulai menulis mulai sekarang. Tipsnya apa? Tadi sudah disampaikan, rangkumannya cuma 4 ini. Yang pertama abstrak, yang kedua imrat, yang ketiga itu ada novelty atau kebaruan, yang keempat adalah referensi. Jadi cuma 4 ini. Nah, 4 ini akan langsung saya kemudian tunjukkan ke karya nyata ya. Jadi karya nyata itu saya tunjukkan profil dulu. Nah, ini portofolio artikel saya di Google Scholar. Sekali lagi saya tidak cuma menulis artikel ilmiah, tapi saya juga menulis opini gitu ya. Beberapa hari yang lalu Bu Nur dan Pak Jamil juga hadir, saya ngisi di kepenulisan populer di UB ya, LPPM UB. Nah, ini ada total 116 artikel di profil Google Scholar saya ya. Nah, ini kenapa kok ditunjukkan, kenapa kok profilnya Pak Kuku juga saya share tadi, agar adik-adik bisa belajar bahwa kami tidak sedang kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alu. Jadi kami juga khawatir ya kalau menyampaikan tapi kami nggak ada bukti ya. Laki-laki itu yang dipegang itu bukti, bukan janji ya. Maka laki-laki saat Valentine itu nggak ngasih coklat tapi sudah mempersiapkan untuk akad. Nah gitu ya. Kok jadi baper nanti. Nah saya akan langsung tunjukkan artikel yang nanti pengalaman saya sebagai penulis, editor in chief ya, sebagai pengelola jurnal Sinta 2, sebagai reviewer, tapi saya belum asesor ya. Kemarin daftar nggak lolos, kalah sama Pak Kuku. Nah, ini akan langsung saya share berdasarkan apa ya? Berdasarkan artikel ya yang sudah saya tulis dulu deh. Oke, baik. Nah, ini teman-teman kelihatan jelas ya. Halo? Artikelnya kelihatan? Lihat, Pak. Iya. Oke, jadi kalau tadi sudah disampaikan teori ini nulis apa dan sebagainya, nah, ini saya sampaikan saja yang berhasil saya dan Bu Fitri terbitkan di tahun 2020. Kebetulan ini adalah luaran penelitian internal kami di jurnalnya Pak Kukuh, Justisia Sinta 2. Sepertinya saya masuk yang tidak punya tadi karena gratis ya. Padahal setahu saya ini bayar. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Jadi ini artikel yang terbit. Jadi kalau tadi pertama saya sampaikan adalah abstrak, maka benar tadi sudah diulas oleh Pak Imam. Abstrak itu teman-teman seperti kita melihat muka atau wajah. Banyak salah kaprah penulis Indonesia, abstrak itu seperti ringkasan tadi yang disampaikan oleh Pak Imam ya, seperti ringkasan ngalor ngidul ceritanya. Idealnya abstrak itu 150 sampai 300 halaman. 300 halaman, mohon maaf 300 kata. Dan ini memuat mulai dari latar belakang, maka harus strike. Kamu nulis apa sih gitu ya. Jadi penelitian ini ingin mengkaji tentang pemilu misalkan. Itu di step di awal, disampaikan di awal. Harus jelas. Yang pertama ya, jadi harus jelas latar belakang apa yang akan kamu tulis. Yang kedua, ada masalah apa? Jangan-jangan kamu mau nulis tentang pemilu nggak ada masalah. Baik-baik saja tuh pemilu di Indonesia, oh ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Bahwa ketika ada sengketa, ini kepakarannya Pak Jamil nih. Nanti pasti Pak Jamil tanya biasanya. Kalau masih ada. Ada masalah apa? Kalau ada sengketa, selama ini pemilu diadukan ke Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Tetapi Gakumdu itu terdiri dari 3 institusi, mulai dari Bawaslu, lembaganya Pak Jamil ya, kemudian ada kejaksaan dan kepolisian. Nah, bagaimana mungkin ada 3 lembaga, mereka tidak ada lembaga induk, tapi mereka diminta menyelesaikan sengketa. Nah, itu jadi rumusan masalah. Kemudian yang ketiga, di abstrak harus dijelaskan metode. Ini penting sekali, Mas dan Mbak, Bapak Ibu. Jadi saya biasanya kalau nge-review itu kejam. Ya, sebagai editor harus kejam. Kalau abstraknya sudah nggak jelas, cuma ngalor ngidul dari baris pertama sampai baris ke-20 misalkan, cuma menjelaskan latar belakang, langsung saya reject. Jadi nggak perlu masuk ke reviewer, langsung di awal sudah di reject. Nah, kenapa? Karena lihat mukanya saja udah nggak enak.
Iya kan? Mas dan Mbak yang mungkin mau ta'aruf, pengen nikah, pasti kan yang dilihat pertama muka. Ya, yang lain enggak, saya lihat sifatnya, enggak, saya lihat ini baik. Itu lain. Itu pasti fitrahnya lihat muka dulu. Sama, kalau lihat jurnal mukanya di abstrak itu sudah enggak enak, ke dalam biasanya pasti enggak enak. Jadi yang ketiga adalah metode. Metode penelitian apa? Mungkin yang Mas dan Mbak adik-adik tahu, yang umum adalah normatif dan empiris. Ya, empiris berarti di lapangan, ya, mengkaji hal-hal yang tidak sesuai mungkin. Normatif berarti mengkaji pasal-pasal, misalnya. Ya, kemudian hasilnya apa? Yang keempat hasil. Itu harus sudah dijelaskan. Harus sudah dijelaskan di sini. Didapatnya apa? Oh, hasil dari penelitian ini adalah bahwa seharusnya Indonesia membentuk badan yang permanen. Terserah namanya apa. Bukan lagi Bawaslu, bukan lagi polisi, bukan lagi kejaksaan. Tapi permanen. Apa? Nggak tahu. Gitu ya. Jadi harus ada di sini. Nah, makanya sebagian author luar, ini saya nggak cerita orang dalam ya, karena orang dalam di Indonesia ini agak aneh kalau bercerita tentang ini. Sebagian author luar itu mereka hanya melihat abstrak ini tanpa kemudian melihat dalam-dalamnya. Oh, kalau abstraknya menarik mereka mau. Nah, gitu ya. Kemudian Imrat tadi adalah introduction atau pengantar, sudah dijelaskan. M-nya method, R-nya research gap atau research question. Jadi ada pertanyaan apa, ada isu hukum apa, ada gap apa, perbedaan apa dengan penelitian sebelumnya, kemudian analisis dan diskusi, kemudian novelty, kebaruan apa yang ada. Ini kan ada historinya ya, jadi lumayan lama, September hingga Desember baru terbit. Jadi berapa bulan itu? Oktober, November, Desember, 3 bulan. Ini relatif cepat menurut saya. Ada yang saya nunggu itu 2 tahun. Jurnal Yudisial, punyanya Komisi Yudisial. Nah, itu 2 tahun baru accepted. Ini lumayan. Jadi selama proses 3 bulan itu ya dilihat ada novelty enggak, ada yang baru enggak, gitu ya. Nah, kalau nggak ada yang baru ngapain? Kalau mengulas yang ada di undang-undang ngapain? Saya sering nolak juga gitu. Jadi dia hanya menjelaskan ulang yang ada di undang-undang tanpa berani kemudian memberikan solusi alternatif. Misalkan pasal ini salah, ya sudah dibiarkan salah, tidak boleh. Dan yang terakhir adalah reference atau sumber. Ya, ini kan lumayan ya. Oh, lumayan. Lumayan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 halaman. Ada apa dengan reference? Ada apa dengan daftar pustaka? Penulis yang baik pasti punya hobi membaca yang tidak sedikit. Jadi bacaannya banyak, maka referensinya juga banyak. Dengan semakin rajin membaca, maka novelty-nya akan kuat. Ini bukan kaleng-kaleng, memang membaca itu repot ya. Jadi, tapi ya itu sedikit terbantu dengan abstrak. Artikel yang baik pasti abstraknya itu baik, mukanya enak, glowing ya. Kalau anak zaman sekarang katanya ini rajin wudhu, bukan rajin pakai skincare. Sama, abstraknya juga harus baik. Coba saya geser ya. Nah, ini yang saya bilang tahun lalu saya diminta oleh ini di Malaysia. Tiba-tiba DM di ResearchGate, bukan Facebook, bukan Friendster, apalagi TikTok, apalagi Instagram, tapi di ResearchGate. Nah, tiba-tiba minta. Nah, itu membahas tentang bagaimana kemudian masyarakat di ASEAN mengalami kemunduran era. Ini harganya $100 loh. Lumayan. Kalau kursnya 10.000 ya 1 juta. Nah, buat beli cilok kan lumayan ya, bisa mandi cilok. Ya, jadi ini dibeli. Sama dia dibeli. LSM tentang tentang hak asasi manusia, human rights, suara rakyat Malaysia. Jadi di Malaysia. Bahkan orang luar itu sampai nyari kita. Saya enggak nawarkan, saya enggak ngontak, saya enggak kenal sama sekali, tiba-tiba mereka kontak. Dan yang namanya orang Indonesia, saya itu kalau nggak salah telat balas itu sebulan dan masih ditungguin. Sebulan. Ya, kita itu kan lebih cepat balas WA daripada balas email. Ayo diganti polanya. Kalau selama ini masih cepat balas WA dan Telegram, harus lebih cepat balas by email. Karena orang luar mayoritas berinteraksinya by email. Ya, jadi ayo dicek. Kalau pengen jadi penulis jurnal handal, maka ketika nulis di Google tulisannya Cita, yang keluar bukan Cita-Citata, tapi
Cita Hukum, ya, jurnal terindeks ESCI Web of Science punyanya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi dari Google aja nih kita bisa ketahuan, oh saya ternyata sudah rajin nulis ya. Kalau ditulis Cita ya di Google nih, Google aja Cita, keluarnya Cita-Citata berarti lebih suka nonton Ikatan Cinta, ya lebih suka nonton Shopee 99 dan sebagainya ya. Nah ini, ini kalau saya tidak salah ini hanya saya satu-satunya yang dari Indonesia. Ini ya. Jadi ini nanti kalau minta nanti bisa saya kirim artikelnya. Kemudian ini yang Scopus ya, yang terindeks Scopus ini yang saya bilang cukup lama, 6 bulan. Revisinya ada paling 8 kali kurang lebih. Ini pakai proofreader yang native speaker, bukan orang Indonesia lagi yang nge-proofread bahasanya. Jadi mereka jeli sekali. Kalau di luar itu per baris sampai ditelitinya itu. Di baris ini ada kesalahan. Di baris ini novelty-nya nggak jelas. Nah, ini kalau teman-teman mau menjadi penulis handal level internasional, ini Scopus Q1. Jadi adik-adik kalau di Indonesia itu Sinta 1 sampai 6, 1 2 3 4 5 6, 1 paling tinggi, 6 paling rendah. Kalau Scopus itu Q1 sampai Q4. Oh, Scopus nggak 6? Nggak, 4. Kenapa? Nggak tahu. Pembagiannya berdasarkan kuartal, jadi ada skor antara 1 sampai 25, 26 sampai 50. Jadi itu merepresentasikan kuartalnya. Ini Q1. Pak Fatih nulis apa? Saya nulis tentang bagaimana kemudian kita di era digital ini, lagi-lagi tulisan saya banyak tentang era digital ya, kebebasan berekspresi kita itu sering dibatasi. Nah, yang hari-hari ini terjadi kan, kita nulis apa, tiba-tiba besok ada Kang Bakso lewat bawah HT, gitu ya. Nah, gitu kan? Yang kemarin terbaru itu ada Densus 88 gerbek di Kelayatan. Ini kan dekat dengan tempat kita kan? Nah, katanya terduga teroris yang suka galang dana. Ini repot. Kita mau open donasi nanti dikira terduga teroris, gitu ya. Nah, nanti bahaya ini. Nah, jadi menurut saya mungkin ini receh ya. Receh. Kenapa? Karena di abstrak saya cuma nulis, hasilnya itu cuma itu loh, yang paling bawah. Bahwa yang paling sering dijadikan sebagai alat oleh pemerintah untuk menangkap masyarakat itu adalah pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Tapi bagi orang luar negeri ini menarik. Oh, di Indonesia ternyata nulis di wall-nya Facebook temennya, nyinyir, posting di Instagram King of Lip Service, itu bisa ditangkap ya. Bagi mereka menarik. Walaupun ini tidak sedang nulis itu, tapi ini overall sedang bahas tentang itu. Jadi disampaikan saja. Ini mohon maaf kalau artikel ini tidak bisa saya bagikan karena ini berbayar. Ini berbayar. Jadi simple dan enaknya kalau kita nulis jurnal di luar negeri, apalagi yang terindeks Scopus, itu mereka tidak mempermasalahkan kayak seperti di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kan ribet. Jadi seperti disebutkan sama Pak Imam ya, harus sesuai template. Kalau di luar negeri enggak memperhatikan template, tapi memperhatikan apa? Konten. Mereka tidak mempermasalahkan. Ini kami tulis tanpa menggunakan Mendeley. Tidak menggunakan Mendeley, tidak menggunakan EndNote, Zotero. Ketika aplikasi itu reference manager ya, untuk menulis daftar pustaka. Enggak, ini kita tulis manual. Pakai insert footnote itu. Ini manual. Tidak dipermasalahkan. Template amburadul enggak masalah. Mereka punya tim proofread sendiri, tim template sendiri, copy editing sendiri. Bahkan mereka punya aplikasi yang bisa digunakan untuk nge-proofread. Padahal ini sudah saya proofread pakai native speaker ya. Orang luar negeri yang bisa bahasa Indonesia dan mereka paham bahasa hukum. Karena bahasa hukum itu beda ya dengan bahasa non-hukum. Jadi ini sampai berdarah-darah waktu itu sudah hampir, ya ini terbit nggak sih? Ternyata terbit. Nah, terbit ya, dan ini insya Allah stabil, tidak kena discontinue karena Q1 SCR-nya juga lumayan gede. Nah, jadi itu terus kemudian saya mau tampilkan satu lagi, ini yang sedang saya kerjakan, saya sedang mereview ya. Mohon maaf, ini masih enggak apa-apa, mode malam ya. Mohon maaf, di laptop saya ini pakai mode malam karena sudah malam jadi gelap tulisannya. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, kalau tadi pengalaman menjadi editor dan menjadi penulis, ini adalah pengalaman berharga yang baru saya dapat di tahun di bulan Agustus 2021 ini.
di awal bulan yang lalu saya diminta oleh sebuah jurnal di Afrika Selatan terindeks Scopus Q3, SJR-nya 0,2. Nah, ini bisa langsung lompat jadi profesor kalau nulis di sini ya. Semoga lah Pak Kuku dan Pak Imam bisa insya Allah nulis di sini. Nah, jadi reviewer di sana. Nah, saya agak nervous juga gitu ya, nge-review artikel. Nah, kalau di luar itu double blind. Double blind artinya apa? Penulis dan juga reviewer tidak tahu. Sama-sama tidak kenal. Bayangkan, ini nulis tentang Kamerun, tetapi reviewernya orang Indonesia. Gitu kan? Dan kalau di luar, review itu nggak cuma sekali. Dikembalikan lagi ke reviewer. Ini sudah saya review, ini review yang pertama. Review yang terbaru, revisi yang terbaru, balik lagi. Belum saya revisi. Deadline-nya, belum saya review. Deadline-nya masih sampai tanggal 1. Saya kerjakan yang lain dulu. Nah, anonim ya. Jadi, ini membahas tentang akuntabilitas penegak hukum dalam kasus pelanggaran HAM di Kamerun. Ini luar biasa, jauh sekali. Saya nggak pernah ke Kamerun gitu ya, tapi kalau sepak bolanya saya tahu. Di sini saya terang-terangan, walaupun ini Q3, abstraknya sudah oke menurut saya, tetapi di pendahuluan, di introduction, tadi yang saya bilang harus ada imrat itu, penulis tidak memberikan data. Seberapa banyak sih penegak hukum yang tidak memenuhi prinsip atau unsur akuntabilitas itu? Nggak ada data sama sekali. Ya, jadi itu menurut saya aneh aja, ini kok bisa sih lolos gitu kan, kok bisa lolos gitu. Dan kemudian metodenya juga saya nggak nemu, jadi reviewer harus berani, ini metodenya nggak ada, research gap-nya, perbedaan antara riset ini dengan riset sebelumnya itu nggak ada juga ya. Bedanya apa gitu? Ketika saya browsing di Google Scholar, memang ini baru, topik ini baru, jadi nggak ada literaturnya. Bahkan si author ini literatur pembandingnya itu dari Kenya, kalau saya tidak salah. Sebentar, di sebelah mana ya? Jadi dia mengutip jurnal dari Kenya. Dari Kenya, bukan dari Kamerun. Karena mungkin memang di Kamerun tidak ada. Nah, itu. Kemudian harus ada novelty yang ini, novelty itu hal baru yang memberikan hasanah keilmuan. Ini loh, nanti yang didapat kalau kamu baca artikel ini. Yang nggak didapat dari kamu baca artikel lain. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, ini juga nggak boleh saya kasih ya, karena ini belum publish ini. Ini saya download langsung dari sistem OJS-nya dan akan saya review lagi yang sudah direvisi oleh author. Jadi saya biasanya memberikan revisi langsung add comment di sini, sama di form peer review form-nya. Mereka punya peer review form, saya kirimkan itu. Pak Fatih dapat apa kalau nge-review ini? Ini nggak dapat apa-apa kayaknya. Jadi ini baru pertama, kalau dapat sertifikat ya alhamdulillah, nggak dapat ya dapat terima kasih dan dapat mungkin doa. Nah, kemudian kita kembali lagi ke, untuk waktunya tinggal 1 menit lagi. Ya, saya mau kembali ke ini, dan ini slide yang terakhir. Dengan membaca kita akan mengenal dunia. Kita tahu nih, oh ini UIN, oh ini UMM, oh ini UNS. Tapi dengan menulis kita akan dikenal oleh dunia. Nah, gitu. Terima kasih. Al-afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya yang sudah diberikan oleh Bapak Fatih. Dan sepertinya di room chat belum ada pertanyaan. Dan mungkin langsung saja saya beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui open mic. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk dapat menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Kalau enggak, saya yang nanya ini. Ngeri sama kopiahnya. Pak Dekan pakai kopiah tadi. Pakai kopiah. Saya pakai kaos ya, baru bangun tidur. Kalau tidak ada yang bertanya,
bertanya, saya yang bertanya, Mas Seto. Sekali lagi saya ulangi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kepada pertanyaan, silakan saya beri kesempatan untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita yang luar biasa ini. Sepertinya belum ada ya? Ada satu. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama di room chat dari Solikul Hadi. Bagaimana cara untuk mengetahui jurnal-jurnal yang membuka arau menerima artikel? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kuku terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Seto. Pertanyaannya bagaimana cara untuk mengetahui jurnal-jurnal yang membuka atau menerima artikel. Ya. Jadi terima kasih Mas Solikul Hadi. Ini mahasiswa S1 ya ini ya kayaknya nih. Mahasiswa S1 ini. Jadi Mas Solikul ya, jadi kalau saya sih ada beberapa cara ya. Jadi kalau boleh share screen ya. Sebentar. Jadi Mas Solikul, sebentar. Jadi tadi sudah dijawab oleh Mas Fatih ya. Oleh Mas Fatih sudah dijawab. Jadi ada beberapa kiat ya. Kalau saya yang pertama bisa cek ya. Kalau adik-adik misalnya nih, adik-adik misalnya di Fakultas Syariah itu apa namanya, diwajibkan untuk jurnal yang terindeks Sinta saja ya. Maka adik-adik bisa buka website Sinta itu yang sudah di-share oleh Mas Fatih, sintaristekprint.co.id journals ya. Di situ ada Sinta 1, 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 ya. Jadi bisa cek di situ ya. Kalau hanya untuk Sinta 3, Sinta 4 itu cek aja search jurnal, misalnya dengan kata kunci hukum saja. Ya, kata kunci hukum. Ya, jadi nanti akan keluar ya, akan keluar kira-kira jurnal hukum apa saja yang akan jadi target ya. Atau misalnya adik-adik bisa cari di DOAJ misalnya. DOAJ ini jurnal-jurnal yang sudah terindeks DOAJ ya, dan tidak semua jurnal yang terindeks Sinta itu sudah di DOAJ, ataupun jurnal Indonesia yang sudah terindeks DOAJ belum terindeks Sinta, ada juga ya. Jadi pengelolanya macam-macam ya. Jadi ada yang kadang mengejar DOAJ dulu baru terindeks Sinta ya. Kalau sudah terindeks DOAJ biasanya nanti akan menaikkan nilai ya, menaikkan nilai ketika diakses oleh asesor. Atau bisa cek di Scopus ya, website Scopus ya. Ini ada title ya, kemudian nanti cari dengan kata kunci law misalnya, nanti akan keluar jurnal yang fokus and scope-nya law atau legal ya, legal law atau regulation misalnya, adik-adik di situ, atau syariah law misalnya, cek aja di kata kuncinya syariah law, maka nanti akan muncul sekian jurnal yang memiliki fokus and scope hukum syariah misalnya, syariah law ya. Atau di Web of Science ya. Jadi ada banyak cara ya, atau cara yang termudah bisa cek di Google Scholar ya. Di Google Scholar itu nanti tapi biasanya kalau Google Scholar itu yang akan ditampilkan adalah artikel dengan nama penulisnya ya. Tapi kalau adik-adik mau fokus cari jurnal bisa ambil di Sintanya ya, atau di DOAJ kemudian kata kunci saja ya, hukum misalnya seperti itu, maka akan keluar sekian jurnal yang memiliki fokus and scope hukum. Nanti tinggal masuk aja, ketika diklik mungkin saya itu Mas Fatih bisa itu
bisa cek di YouTube-nya Mas Fatih itu, pakai search engine ya. Jadi nanti di YouTube itu Mas Fatih sudah punya cara-cara untuk men-tracking jurnal-jurnal yang semua jurnal pasti akan membutuhkan tulisan dan akan membuka artikel ya untuk dipublikasikan. Tapi terkadang ada jurnal-jurnal yang khusus, mungkin special edition, bukan special edition, tetapi ada topik-topik yang diminta khusus. Misalnya sekarang saya coba sedang menulis di UUM Journal of Legal Studies. Jadi untuk Desember ini dia minta jurnal yang kaitannya dengan regulasi-regulasi terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian ada juga di Leiden juga meminta terkait dengan hak asasi manusia kalau nggak salah Desember ini saya cek. Jadi ada topik-topik khusus juga ya, dan mereka secara transparan ya mereka membuka ya. Jadi kalau kira-kira tadi yang dijelaskan oleh Mas Fatih kira-kira abstraknya, yang paling penting biasanya abstrak ya. Abstrak itu nanti bagaimana adik-adik menuliskan isu hukumnya, tujuan penelitiannya apa ya, kemudian metode dan pendekatan penelitiannya apa, kemudian hasil research-nya apa, dan kalau bisa nanti tulis kontribusi untuk pengembangan hukum ke depan itu seperti apa. Kalau abstraknya baik, rata-rata ya, dan cek similarity-nya kecil ya. Kalau UUM Journal of Legal Studies itu biasanya yang pertama di filter adalah Turnitin ya. Saya pernah memasukkan 2 draft artikel, yang satu Turnitin-nya di atas 10% padahal ya, hanya 12%, mereka nggak mau. Mereka kalau bisa di bawah 2% ya. Kemudian yang satu artikel lagi itu betul-betul Turnitin-nya 3% masih bisa diterima ya, dan masih proses in review sekarang ya. Jadi setiap jurnal tadi sudah di-share Mas Fatih ya, bisa cek di YouTube-nya juga, bisa lewat Sintaristek Print ya, yang tadi yang sudah saya share ya, atau di DOAJ-nya dengan kata kunci hukum, legal, law, regulations ya, atau di Scopus dengan kata kunci juga ya, atau di Web of Science ya. Tapi kalau ada mahasiswa S1 mungkin di Sinta saja, Sintaristek Print ya. Nanti mungkin kalau sudah S2 atau S3 mungkin sudah harus men-track di lembaga-lembaga pengindeks yang lebih tinggi lah gitu ya. Oke, mungkin Mas Fatih bisa melengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kukuh atas jawabannya. Mungkin untuk Bapak Salahuddin Al-Fatih bisa menambahkan terkait pertanyaan Salikul Habib. Ya, sekaligus pertanyaan yang lain ya. Ada 3 pertanyaan sudah saya jawab juga. Yang pertama memang prinsipnya jurnal itu juga butuh artikel ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, aduh ini kayaknya jurnal keren, nanti saya nggak lolos. Ditolak itu wajar. Gugur 1 tumbuh 1000 gitu kan. Jadi kalau sudah ditolak biasa. Nyarinya gampang, tinggal mau dicari aja misalkan UIN, jurnal hukum UIN Malang. Nah, keluar itu jurisdikti de jure. Saya pernah terbit di jurisdikti, Sinta 2 juga. Nah, kalau untuk mahasiswa enggak apa-apa belajar dari non Sinta yang belum ada terindeks Sinta-Sintanya atau Scopus-Scopusnya gitu ya. Pakai prinsip Kaizen, prinsipnya orang Jepang itu ya, step by step. Dari 1 dulu, jangan sok-sokan melangkah langsung ke 3. Jatuh nanti, stres ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada tolak ukur ya? Bukan tolak ukur ya, kalau tolak itu tolak peluru sesuai Puebi. Jadi tolak ukur dalam menulis artikel tidak ada. Yang penting nyaman aja dulu. Kalau sudah nyaman jalan udah ya, nanti bisa ketagihan. Kalau takut ini, takut itu gitu ya. Kebanyakan orang gagal itu kenapa? Karena didahului oleh ketakutan. Kalau sudah takut, ya nggak nulis. Kalau sudah takut, ada beasiswa, nggak berani daftar, gitu kan? Kalau sudah takut, nggak berani ngelamar. Nah gitu kan? Akhirnya keduluan, ya datang di kondangan calon, gitu ya. Jadi harus dihilangkan dulu rasa takutnya itu. Nggak ada tolak ukur, nggak ada ini harus metode normatif atau empiris. Nggak, nulis aja dulu. Nanti biarkan reviewer yang menilai. Kemudian yang ketiga, gimana caranya agar diakui? Gimana agar tulisan kita itu nanti dapat rekognisi? Ya, dimulai dari jangan memilih penerbit jurnal yang abal-abal. Nanti discontinue.
Pak Fatih pernah ya. Jadi namanya masih belajar, nggak ngerti, ada acara, diajak teman nulis di sini, discontinue nggak lama. Dari situ discontinue itu apa? Jurnal tersebut masih ada, tetapi kemudian indeksasinya hilang. Nah, kalau sekarang sudah nggak pakai LIPI ya, semua indeksasi di Indonesia sudah di bawah Sinta, jadi nggak ada LIPI lagi. Sama penerbit buku juga gitu, nyari jangan yang abal-abal gitu ya. Biar nanti ketika digunakan portofolio itu untuk ngelamar kerja atau ngelamar ke dia gitu ya, itu percaya, oh ini penerbitnya UIN, Maulana Malik Ibrahim Malang. Wah, de jure ini Sinta 2. Nah, itu orang sudah tahu semua. Oh ini Justisia, orang sudah tahu semua gitu kan. Oh ini legality punya UMM, orang sudah tahu karena reputasinya baik. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC. Moderator. Baik, terima kasih. Sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan di room chat sudah dijawab semua ya. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian, apa ada pertanyaan sekali lagi? Saya beri kesempatan satu kali lagi untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung atau melalui room chat. Silahkan. Sekali lagi, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa ada pertanyaan kepada dua narasumber kita yang luar biasa kali ini? Ya, dari Ariska Fitria Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau nanya Kak. Oh, maaf. Link absensi. Absensi ya. Baik, sekali lagi, untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa ada pertanyaan? Mungkin kalau adik-adik mahasiswa S1 ya, kalau nulis skripsi biar tidak terkendala publikasi, biasanya kalau bimbingan saya itu ambil saat ketika sudah di ACC ya, judulnya, proposalnya, segera nulis saja, tidak harus nunggu skripsinya selesai. Ambil satu rumusan masalah, misalnya seperti itu. Ambil satu rumusan masalah yang simple ya, kemudian tulis ya, seperti yang disampaikan Mas Fatih itu, nggak usah takut metodologinya seperti apa, apakah sosiolegal, normatif, atau empiris dan sebagainya ya. Ya tulis saja dulu. Rata-rata seperti itu ya. Jadi ambil satu rumusan masalah sambil skripsinya jalan seperti itu ya. Jadi antara skripsi biasanya sudah memiliki submission, in review dan accepted meskipun belum terpublish, skripsinya 20% lagi selesai misalnya seperti itu, dan ketika mau ujian enak itu sudah accepted Pak, nah, sudah bisa pamer ya ke dosennya, dan dosennya kaget kadang-kadang gimana caranya, oh ternyata dia ngambil rumusan masalah pertama misalnya seperti itu ya, dan sudah sudah accepted ya. Kalau di UNS itu mungkin saya sharing, kalau UNS itu di Fakultas Hukumnya kalau sudah accepted ya, meskipun belum terpublish di Sinta 2, dia dibebaskan dari ujian lisan, hanya mengumpulkan laporan skripsinya saja. Jadi banyak tuh mahasiswa-mahasiswa S1 yang sekarang sedang mencoba belajar academic writing ya, jadi mereka nggak mau ujian lisan katanya ya, dan ya sama seperti UIN. Di sini belajar terus gimana caranya nulis, dan belum tentu saya juga yang dosen atau sebagainya juga masih sedang tahap proses belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar, saling melengkapi seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin dicukupkannya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang telah memberikan pertanyaan, dan kepada dua narasumber kita yang telah memberikan jawaban-jawaban yang memperluas pengetahuan kita semua di bidang kepenulisan jurnal nasional maupun internasional. Satu hal yang dapat saya ingat dan yang dapat saya ambil dari perjalanan diskusi kali ini, ketika kita ingin menulis jurnal, yang penting nyaman saja dulu, nulis saja dulu, dan dengan menulis, dengan membaca kita mengenal dunia, dan dengan menulis kita dikenal dunia. Sekian mungkin dari saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.